Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat dan lancar segala urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Pak Toto kali ini akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Andi Firmansyah. Cerita kiriman dari Andi Firmansyah ini berjudul Teman Lamaku yang Telah Meninggal. Namun bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jika para sahabat suka dengan cerita ini, silahkan para sahabat klik like dan silahkan bagikan juga kepada para sahabat yang lain. Dan tak lupa para sahabat silahkan klik juga tanda loncengnya supaya nanti jika channel ini upload cerita terbaru, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik para sahabat, Pak Toto akan melanjutkan ceritanya. Cerita seram dimulai. Namaku Bayu. Saat ini aku hidup di sebuah daerah di Jawa Tengah. Aku hidup di sebuah perkampungan yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Cerita ini aku ceritakan sekitar tahun 2019. Ya, waktu itu bulan Juni tahun 2019. Kejadian yang akan aku ceritakan adalah tentang meninggalnya salah seorang sahabat dan teman dekatku yang bernama Arif. Arif adalah salah seorang sahabatku yang begitu dekat dengan aku. Bahkan aku dan Arif ini kuliah di sebuah universitas yang sama dan satu jurusan juga denganku. Sehingga kedekatan ini semakin dekat karena Arif juga adalah salah seorang tetangga yang ada di kampungku. Persahabatanku dengan Arif ini sedemikian dekat, bahkan kami sering naik gunung bersama, pergi bersama-sama ke tempat-tempat yang indah juga sering kami lakukan bersama. Memang persahabatan ini bukan hanya dua orang, kami juga mempunyai salah seorang sahabat yang bernama Anwar. Namun Anwar ini jarak dari rumah kami sekitar 9 km, sehingga antara aku dan Arif lah yang persahabatan ini semakin dekat karena jarak rumah kami juga hanya sekitar 200 meter saja. Kejadian ini bermula pada suatu malam ketika aku dan Arif hendak pergi ke rumahnya Anwar. Malam itu sekitar jam 8 malam, aku dengan Arif hendak pergi ke rumahnya Anwar. Malam itu aku berboncengan sepeda motor dengan Arif. Ya, saat itu Arif posisinya menyetir sepeda motor di depan dan aku membonceng di belakang. Malam di kampungku memang sangat gelap. Jalan-jalan yang ada di kampungku juga belum banyak diterangi oleh penerangan listrik. Malam itu sekitar jam setengah 9 malam, aku dan Arif menempuh perjalanan dengan begitu santai, apalagi malam itu tergolong cuacanya begitu cerah. Namun terjadi kejadian luar biasa yang mengubah jalan hidup kami. Malam itu sekitar 3 km dari rumahku kami mengalami kecelakaan. Ya, malam itu ada sebuah mobil yang rusak dan mobil itu berhenti di jalan. Mobil itu tidak sempat dipinggirkan. Mobil itu posisinya masih seperti di tengah jalan. Bahkan saat itu juga tidak ada tanda-tanda, misalnya ada lampu atau tanda-tanda apa yang menyatakan bahwa mobil itu berhenti di jalan, dan posisinya saat itu gelap gulita tempatnya. Ya, walaupun saat itu memang motor yang kami kendarai lampunya cukup terang juga. Namun karena posisi mobil itu di dekat belokan, sehingga
aku dan Arif tidak sempat untuk mengadakan pengereman secara mendadak. Aku dan Arif kemudian menabrak mobil itu. Setelah menabrak mobil itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dan aku baru tersadar. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan, namun ketika aku tersadar, ternyata aku sudah berada di rumah sakit. Dan ketika aku sudah cukup sadar, aku lalu menanyakan kepada kedua orang tuaku di mana Arif saat ini. Namun oleh kedua orang tuaku, mereka bilang bahwa Arif saat ini kondisinya baik-baik saja dan sedang dirawat di ruangan yang lain. Tentu saja mendapatkan kabar itu, aku agak tenang. Apalagi aku juga ternyata bisa melewati masa-masa kritisku. 10 hari kemudian aku diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit dan aku kemudian pulang. Dan ketika aku sampai di rumah, aku lalu bertanya tentang keadaannya Arif. Saat itulah ayahku kemudian berterus terang kepadaku tentang kondisinya Arif. Ternyata nyawa Arif sudah tidak bisa tertolong lagi. Arif ternyata meninggal dunia 1 hari kemudian karena luka-luka yang dialami Arif ini sebegitu parahnya. Ya, karena memang Arif ini posisinya di depan dan dia langsung menabrak mobil yang berhenti itu. Apalagi malam itu kami lupa untuk mengenakan helm. Kata ayahku, saat itu muka Arif lah yang dihajar dan menderita luka-luka yang sangat parah. Tentu saja mendengar berita ini aku begitu shock luar biasa. Namun ternyata hal itu sudah diantisipasi oleh keluargaku. Mereka sengaja tidak memberitahukan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya karena mereka takut jika mereka memberitahukan keadaan Arif ini, maka itu akan memperburuk pemulihan kesehatanku. 2 hari kemudian aku lalu pergi ke rumahnya Arif dan aku kemudian bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, dan aku juga memohon maaf atas peristiwa yang terjadi ini. Namun ternyata keluarga Arif begitu baiknya, mereka mau mengerti situasi yang berat seperti ini dan mereka juga tidak menyalahkanku. Apalagi mereka juga tahu memang satu Arif yang mengemudikan sepeda motor. Dan siang itu pun aku kemudian ke makamnya Arif. Aku lalu duduk merenung mungkin ada setengah jam. Kemudian di situ juga aku berkirim doa untuk Arif. Saat berkirim doa untuk Arif inilah samar-samar aku mendengar sebuah suara. Terima kasih kamu sudah datang ke tempat ini. Sering-seringlah kamu datang ke tempat ini yuk, biar aku tidak kesepian. Itulah kata-kata yang aku dengar saat itu. Dan kata-kata itu membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Namun aku juga merasa gembira karena aku masih bisa mendengarkan suara sahabatku. Aku kemudian berkata, menyahut kepada suara itu, "Ya Rip, tidak apa-apa, mudah-mudahan kamu mendapatkan tempat yang layak di sana dan aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk berziarah lagi ke sini." Itulah kata-kata yang aku ucapkan berikutnya. Terima kasih Bayu, kamu memang teman terbaikku. Ya sudah, sana kalau mau pulang, ingat persahabatan kita tetaplah sebuah persahabatan. Kata-kata itu menghujam dalam hatiku dan aku kemudian pergi meninggalkan makam itu. Dan hari-hari selanjutnya aku kemudian melanjutkan aktivitasku. Beberapa tahun kemudian aku kemudian menyelesaikan kuliahku dan kejadian ini sudah aku lupakan. Kejadian yang menimpa Arif dan aku ini sudah aku lupakan. Aku sudah menjalani rutinitas hidupku seperti biasanya. Namun
mungkin ini jugalah yang ternyata membuat almarhum tidak berkenan. Aku sudah mulai jarang untuk ke makamnya. Aku juga jarang mendoakan Arif. Sehingga pada suatu malam aku hendak pergi ke rumahnya Anwar kembali. Ya, karena memang Anwar ini kemudian saat ini bekerja di satu perusahaan denganku, sehingga kami persahabatan ini sampai saat ini masih terus berlanjut. Malam itu sekitar jam 7:30 malam, aku bermaksud untuk pergi ke rumahnya Anwar yang jaraknya sekitar 9 kilo. Dan malam itu ketika aku melewati tempat aku dan Arif mengalami kecelakaan, di tempat itulah aku mencium bebauan yang begitu harum. Harum yang aku rasakan saat itu seperti harum bunga melati. Saat itu aku tidak mengalami takut atau apapun, karena di tempat itulah sahabat terbaikku meninggal dunia. Justru saat itu aku berharap jika ada arwahnya Arif, aku ingin sekali lagi untuk bertemu dengan dia. Tak ada sedikit ketakutanku saat melewati tempat itu. Aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk menuju ke rumahnya Anwar. Malam itu, setelah keperluanku dengan Anwar selesai, aku lalu mengatakan kepada Anwar tentang kejadian yang aku alami. Yuk, aku ikut dong yuk ke tempatmu yuk. Nanti aku gak tega nih yuk kalau kamu pulang sendirian, kata Anwar kepadaku. Enggak An, aku pulang sajalah, nanti kalau aku bisa ketemu dengan Arif juga gak apa-apa, toh dia juga sahabatku, kataku kemudian. Rupanya Anwar saat itu tidak begitu tega dengan aku yang pulang sendirian. Dia kemudian memaksaku untuk menemani pulang ke rumahku. Dan benar saja, tak lama kemudian aku pun pulang dan sampailah aku di tempat yang tadi ada bauan melati yang begitu harum. Ya, tempat itu adalah tempat aku dan Arif mengalami kecelakaan. Di tempat itulah aku dan Anwar lalu melihat ada sosok lelaki yang berdiri di tempat itu. Dan aku masih begitu ingat sosok itu sepertinya sosok dari Arif, sahabat kami. Aku kemudian menegur sosok itu. Mas, siapa mas? Malam-malam kok berdiri di sini mas? Ini udah malam mas, kataku kemudian. Bayu, kamu lupa dengan aku Arif. Anwar, aku senang banget melihat kalian berdua. Inilah persahabatan yang selama ini begitu aku banggakan. Apakah kalian takut kepadaku? Kata sosok Arif kepada aku dan Anwar. Tidak, aku tidak takut. Kamu adalah sahabatku, walaupun mungkin kita sudah berbeda alam, kataku kemudian. Anwar pun kemudian berkata yang senada denganku bahwa dia juga tidak takut dengan Arif karena Arif juga adalah sahabatnya. Arif kemudian berkata kepadaku, Bayu, ayahku saat ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ika. Dia adalah adikku dan kamu kenal. Anwar, tidak mungkin aku kasih penawaran seperti ini karena Anwar sudah menikah. Aku menawarkan kepada kamu Bayu, jika kamu sudi, tolong kamu menjadi keluargaku dengan menikahi adikku. Rawatlah kedua orang tuaku itu seperti kamu merawat kedua orang tuamu. Ini yang menjadi beban pikiranku. Aku belum sempat membalas kebaikan kedua orang tuaku. Aku tidak memaksamu untuk mengiyakan apa yang aku inginkan, karena ini adalah hak kamu. Tapi itulah satu permintaan yang aku berikan
sampaikan kepadamu karena aku percaya kepada kamu, Bayu. Ya sudah, itu saja. Mungkin itulah yang ingin aku sampaikan kepada kamu, Bayu. Sekali lagi aku mohon maaf. Terima kasih. Itulah suara terakhir yang diucapkan oleh Arif. Sosok Arif ini kemudian aku melihatnya pelan-pelan memudar dan menghilang dari pandangan. Aku dan Anwar kemudian melanjutkan perjalanan kami untuk pulang. Dan di dalam perjalanan itulah aku kemudian membahas apa yang dikatakan oleh almarhum Arif. Permintaan almarhum Arif ini cukup membebani pikiranku. Namun Anwar kemudian menyarankan kepadaku, Bayu, kalau kamu pengen melanjutkan persahabatan dengan Arif, aku pikir gak ada jeleknya yuk. Toh kamu juga belum ada calon, kau sendiri kan orangnya juga baik, cantik. Nanti dengan kamu menjadi adik iparnya Arif kan persahabatanmu itu gak putus yuk, kata Anwar kemudian. Dan setelah sampai di rumah, satu hari kemudian, tepatnya di pagi hari setelah kejadian itu, aku kemudian menyampaikan apa yang aku alami tadi malam ketika aku bertemu dengan rohnya Arif, sahabatku. Kedua orang tuaku nampaknya hanya senyum-senyum saja. Bahkan aku lihat ibuku malah mendorongku. Ibuku berkata bahwa apa yang disampaikan Anwar ini benar. Apalagi ibuku juga katanya sudah pengen banget punya cucu. Ternyata ibuku pun berpemikiran sama dengan ayahku. Ayahku pun tampaknya tidak keberatan dengan apa yang aku sampaikan ini. Dan beberapa hari kemudian, orang tuaku kemudian menyampaikan informasi ini kepada orang tuanya Arif yang bernama Pak Sigit. Oh iya, nama ayahku ini namanya Pak Wanto yang saat ini berusia 46 tahun, Pak Sigit 44 tahun. Ternyata keluarganya Pak Sigit pun menyambut dengan baik apa yang diinginkan oleh almarhum Anwar. Dan beberapa bulan kemudian, aku dengan Ika kemudian melangsungkan pesta pernikahan. Malam itu sekitar jam 11 malam setelah pesta pernikahan, saat aku berada di dalam kamar dengan Ika, saat itu aku mendengar suara Anwar yang dia mengatakan dia sangat berbahagia dan berterima kasih kepadaku. Dan suara itu juga dengan jelas didengar oleh Ika, istriku yang merupakan adiknya Arif. Dan setelah kejadian itu, kami tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh dan hidup kami pun berjalan sesuai dengan kodratnya dan tidak ada hal-hal aneh yang menimpa kami kembali. Nah, itulah para sahabat cerita kiriman dari Andi Firmansyah. Mudah-mudahan cerita kiriman dari Andi Firmansyah ini menghibur para sahabat semua. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.